Salatiga itu seperti Surabaya, Semarang, Oh, jadi kota-kota ya besar kota-kota gitu ya? besar yang Oh. penuh dengan gedung-gedung yang berlantai tinggi dan megah. Ada perbedaan apa yang Bung bayangkan tentang Salatiga dengan realitas Salatiga yang Bung datang? Kayaknya naiknya, iya, naiknya dari sana jam 6 sore malam sampai di Salatiganya malamnya. Hari travelnya tanya, Mas, ini semua penumpang sudah turun, Masnya mau turun di mana? Terus saya bilang, oh bisa diantar ke Satya Wacana Pak. Oh. Nah waktu diantar ke Satya Wacana itu sudah jam 5 sore, saya minta bapaknya tunggu sebentar dengan travel di depan kampus. Terus saya pura-pura masuk bertanya, padahal cuma duduk di depan ATM BNI. Teman-teman, tadi menarik sekali kita dengar Bung Edi cerita kalau datang ke Salatiga, ternyata sendiri Kak Riki. Jadi sendiri datang ke Salatiga, ke daerah baru, lalu kemudian Bung Edi harus masuk ke kampus, menanyakan tentang asrama. Nah, kita mau tahu Bung Edi, kira-kira waktu Bung Edi datang ke asrama itu, Bung Edi memang langsung tinggal di asrama, seperti itu? Ya, jadi waktu datang ke asrama, kebetulan petugas asramanya sudah pulang, jadi saya harus tunggu sekitar 2 jam. Karena sudah sore? Ya, sudah malam sebenarnya. Jam 6:30. Oh iya, karena sampai di asrama, terus ditunggu sekitar jam 10 petugas asramanya, Bu Tuti, di asrama. Terus waktu itu karena sudah malam ya sudah disuruh tidur seadanya saja dulu, nanti besok baru dibersihkan kamarnya. Jadi malam itu ya saya langsung menginap di asrama Kartini di unit 2. Asrama Kartini. Ya. Setelah itu besoknya? Setelah itu besoknya bangun yang pasti agak kaget juga karena unit 2 tuh unit tamu atau sudah masuk ke bagian unit, asrama? Bagian asrama, unit mahasiswa. Berarti banyak mahasiswa juga? Ya banyak mahasiswa. Pas bangun kan kaget karena di kamar-kamar lain itu bangun bicara tapi dengan dialek, terus bahasa logat yang berbeda-beda, jadi agak sedikit kaget juga. Itu Bung Edi sudah keluar kamar atau masih dalam kamar? Masih dalam kamar. Takut keluar. Dia belum terlalu mengerti banyak bahasa. Ya, belum terlalu banyak mengerti. Ya, yang pasti kayak biasa di telinga itu ya mungkin kayak logat Ambon atau logat-logat yang dari timur, tapi yang lain masih kayak asing di telinga. Apalagi kayak dari Sulawesi. Kembali ke Bung Edi, yang menurut Bung Edi yang sangat asing waktu itu logat apa? Kan Bung Edi sekarang kan sudah tahu berbagai logat ya. Iya. Jadi kalau Ambon pasti tahu ya. Oh ini masih Ambon nih. Terus dari gaya bahasa dan ini yang agak asing waktu itu misalkan dari Sulawesi. Jadi ada temanya yang misalkan pas bangun pagi-pagi terus ada temanya yang teriak, "Woi, karena bunuh itu lampu." Terus kan jadi kayak bingung, loh lampu kok dibunuh. Nah terus pas ketemu, misalkan pas ketemu orang terus ditanya, apa namanya, kita baru sampai. Terus jadi bingung karena kalau di Kupang itu kita berarti kan lebih dari satu orang. Terus dia cuman sendiri ngomongnya kita baru sampai, terus saya bingung dia sama siapa gitu. Berarti logat Manado ya? Ya dari Manado, dari Sulawesi. Lalu waktu itu Bung Edi berbicara tetap dengan logat Bung Edi atau berupaya pakai bahasa Indonesia baku? Waktu itu berupaya untuk menyesuaikan dengan bahasa Indonesia yang baku. Susah? Lalu atau gampang? Ya sebenarnya gampang sih karena bahasa Indonesia pasti kan rata-rata bisa. Jadi berusaha untuk menyesuaikan dengan teman-teman itu sambil belajar. Oh ternyata yang dia maksud dengan bunuh lampu itu matikan lampu. Terus kita itu, oh ternyata kalau orang Sulawesi kita itu berarti saya. Jadi itu Bung Edi langsung pakai bahasa Indonesia baku. Mereka tahu Bung Edi dari mana? Dari logat atau mereka tidak tahu? Tahu juga dari logat. Jadi mereka langsung tahu, oh ini sudah tahu. Karena mereka kan ada beberapa yang memang sudah lebih lama di asrama, jadi sudah ada teman, mereka sudah tahu. Oh ini logat dari timur, ini logat dari mana. Jadi sudah
sudah agak tahu apa. Nah, iya, menariknya waktu Bung Edi bilang Bung Edi sampai di Salatiga kan sendiri. Ya. Lalu tadi Bung Edi sempat bilang di awal kalau Bung Edi pernah ketemu dengan pernah dengar kalau ternyata ada kerabat, ada saudara, atau teman-teman yang di kampung halaman itu berkuliah di sini ternyata. Ya. Nah, yang kami mau tahu, mungkin teman-teman juga mau tahu, kira-kira waktu Bung Edi ketemu itu bagaimana? Iya, teman-teman dari asal yang sama ya. Oh iya. Dengan asal yang sama. Itu jadi waktu di asrama terus kan kepala asramanya waktu itu tanya, loh kamu kok bisa sampai sini, siapa yang bawa? Terus saya bilang, waktu itu ada tim dari USO yang promosi namanya Pak Rocky, tapi saya juga tidak tahu Pak Rocky itu yang mana. Nanti kepala asramanya telepon ke Pak Rocky, ini ada mahasiswa dari sini yang mau kuliah di sini, katanya waktu itu Pak Rocky yang datang ke sana. Nah terus kebetulan waktu itu Pak Rocky ke sana ngajak salah satu senior teman dan masih keluarga juga sih. Ini ke sana nih ke asrama, ke asrama ya? Ngajak ke asrama untuk ini ketemu. Terus pas ke sana baru kaget lihat, loh kok kayak ini kenal. Karena ternyata mungkin bisa sebut senior itu siapa tahu Kak Epi. Epi Lona. Iya. Jadi pas ketemu di situ terus Kak Epi bilang, loh kamu dari SOE juga kan? Iya. Terus nanti ini di sini nanti besok main ke kos, nanti saya kenalkan di sini banyak anak-anak dari Timor juga, dan kita punya di sini ada komunitas namanya IKMASTI, Ikatan Keluarga Mahasiswa dan Siswa Timor yang ada di Salatiga. Jadi mulai dari itu terus setelah kenal ternyata banyak teman yang satu sekolah juga, teman dari SMP sama-sama, terus ternyata ke sini juga SMA lulus sama-sama ke sini. Angkatan yang sama, tapi waktu datang berbeda. Tapi datangnya berbeda. Berarti belum saling janji waktu itu. Tidak tahu, tidak ada yang tahu. Ternyata ketemunya di sini juga semua. Dan itu cukup banyak untuk kegiatan makrab etnisnya itu hampir setengahnya itu dari SOE. Satu angkatan semua itu. Di Masti tadi ya? Ya. Itu Bung Edi masih di asrama pas makrab? Ya, masih di asrama waktu itu sekitar 4 atau 5 bulan. 5 bulan. Baru keluar untuk. Ada anak SOE juga di asrama atau Bung Edi sendiri? Ada. Waktu itu ada sekitar 4 orang. 4 orang. Waktu mereka bertemu dengan Bung Edi? Ya, sama-sama kaget saja karena kebiasaan kan makan sirip pinang. Yeah. Terus pas lihat begini, wah ini kayaknya orang SOE juga. Terus ya sudah kita sama-sama duduk makan sirip pinang, cerita-cerita, baru ternyata dari SOE, dari sini. Oke. Waktu itu asrama UKSW kan banyak etnis ya? Iya. Banyak etnis. Nah, pada saat Bung Edi berupaya tetap pakai bahasa Indonesia, ataukah pada saat ketemu dengan banyak dari orang dari SOE, dari Timor di sini, lalu Bung Edi cuek saja? Sudah saya pakai. Itu sejak kapan? Pakai bahasa saya, logat saya. Kalau kayak pakai bahasa Indonesia, jadi ada penyesuaiannya. Jadi kalau misalkan dengan teman-teman yang dari etnis lain, pakai bahasa Indonesia. Saya usaha pakai bahasa Indonesia, maksudnya supaya tidak ada yang tersinggung. Betul. Kalau misalkan saya ada salah-salah ini atau ini. Tapi kalau misalkan dengan teman-teman yang sama-sama dari SOE, kalau pas sendiri-sendiri gitu, kadang-kadang kita pakai bahasa dari Timor biar lebih. Ya. Bahasa Timor ya, bukan bahasa Indonesia, bukan logat ya? Ya, bahasa Timor. Bahasa Timor. Tapi kalau misalkan dengan teman-teman yang dari Jawa atau dari Sulawesi, dari Batak juga, dari Nias, dari Ambon, Papua, Sumba, kita pakai bahasa Indonesia yang baku, biar pas kayak kumpul sama-sama begitu ngomong tidak ada yang tersinggung. Nah, sekedar yang untuk teman-teman juga tahu, atau yang mungkin kita sudah gali-gali sedikit ya, ini kan bisa menggunakan komunikasi dari banyak ragam bahasa seperti itu. Nah, makanya menariknya kan otomatis Bung Edi kemungkinan bermain dengan banyak teman dengan berbagai etnis ya. Betul. Nah, itu pertanyaannya kemudian yang mungkin hampir sama dengan Kariki tadi. Bagaimana caranya Bung Edi kemudian bisa bermain dengan banyak etnis waktu masih kuliah? Meskipun Bung Edi kan bilang tadi pertama datang gabung di Masti. Betul. Seperti itu.
Tapi ceritanya bagaimana, kita mau tahu, teman-teman juga mau tahu bagaimana sampai Bung Edi bisa bermain dengan teman-teman dari lintas etnis seperti itu. Bagaimana Bung Edi? Untuk bermain dengan teman-teman dari lintas etnis pada zaman itu ya, itu buat saya itu bukan hal yang mudah atau gampang. Dulu itu kalau datang ke Salatiga pertama, itu mahasiswa baru itu punya tekanan yang luar biasa. Tekanan apa, Bu? Kalau tidak bermasalah dengan senior sendiri dari satu etnis, pasti bermasalah dengan etnis lain. Oh ya. Itu pasti. Nah, di situ karena kadang-kadang terbawa dengan cerita senior-senior atau senior-senior ini sudah punya konflik sebelumnya. Terus konflik itu kayak diwariskan gitu lewat cerita-cerita. Mereka cerita ke junior, terus seolah-olah kayak mengajar juniornya untuk ayo kita musuhin kelompok ini, ya etnis tertentu. Karena kita dengan mereka dari dulu tidak cocok, berantem terus. Nah, terus saya coba untuk keluar dari lingkungan itu. Misalkan, yang bermasalah kan tahu kenapa saya yang harus diajak untuk turut bermasalah di situ. Nah, mungkin nanti sebentar saya ceritakan juga ada kasus yang waktu itu menurut saya lucu sih. Jadi terus dalam pikirannya saya kalau misalkan saya itu ada di Salatiga, terus lingkungan pergaulannya saya itu hanya dengan teman-teman yang hanya ada di lingkungan IKMASTI, apa bedanya dengan saya kuliah di Undana atau di Unkris di Kupang atau di itu berarti sebenarnya saya tidak belajar apa-apa, tidak ada perubahan. Karena kalau tiap hari tinggal di lingkungan yang sama, bicara dengan logat yang sama, cerita hal-hal yang sebenarnya sama saja di sana, kita tidak belajar apa-apa. Tapi kalau coba untuk keluar lalu bergaul dengan orang lain, setidaknya kita bisa belajar sesuatu. Karena waktu itu saya sadar betul waktu sampai di sini kan masuknya ke FTI. Terus waktu di sana itu kita komputer sulit. Lalu kalau lingkungan pergaulannya hanya dengan anak-anak yang sedaerah dan kita sama-sama tahulah kita di sana sekolah komputer susah, terus sampai sini harus belajar pemrograman, lalu bergaulnya hanya itu, ya kita tidak akan tahu apa-apa tentang pemrograman. Jadi cara supaya bisa ada yang bantu ngajarin, karena waktu pertama saya amati, teman-teman Jawa ini ternyata sudah jauh sekali. Mereka sudah belajar, bahkan SMP saja sudah belajar bahasa Jepang, bahasa Mandarin, sedangkan kita di sana masih hanya dengan bahasa Inggris, itu pun ya begitulah, tidak berulang-ulang. Jadi kalau tidak membuka diri untuk bergaul dengan orang lain, pasti susah, tidak akan berkembang. Jadi ya waktu itu mencoba untuk bergaul dengan orang lain, tapi ada tantangannya. Karena pas bergaul dengan orang lain, yang tadi saya bilang teman-teman dari senior dari etnis sendiri mulai ya ada yang ngejek, ada yang kayak secara tidak langsung kayak ngancam gitu. Kamu bergaul dengan itu, awas ya besok ada masalah kamu kayak gini. Jadi ya waktu itu hanya beranikan diri saja untuk bergaul, karena bagi saya ya saya nggak punya masalah dengan siapapun. Bagi saya yang penting saya berteman, ya bebas. Kalau yang bermasalah kau, jangan saya dibawa-bawa ke masalahmu, karena saya datang sini kan butuh belajar. Ya dalam proses belajarnya saya butuh masukan dari banyak teman. Kalau hanya bergaul dengan kamu, ya saya nggak akan berubah. Jadi Bung Edi ingin belajar banyak hal teman-teman, karena Bung Edi ingin mengetahui semua. Nah, salah satunya ternyata yang bisa kita pelajari dari Bung Edi ini harus bergaul dengan banyak orang ternyata. Seperti itu. Bung, saya ada pertanyaan. Bung kan masuknya ke teologi dan akuntansi. Ya. Masuk ke sini FTI itu bagaimana? Jadi waktu
sampai ke sini, terus pas di Pemamik, terus apa namanya, ketemu lagi sama Pak Rocky. Terus waktu itu saya tanya, saya pengennya teologi atau ini. Terus wah kalau teologi kan sebenarnya setelah saya lihat-lihat juga teman-teman yang datang dari sana itu rata-rata teologi semua. Semua teman-teman Ya, kuliah teologi. bahkan ada yang beberapa orang itu satu kompleks teologi. Terus kalau semuanya pulang jadi pendeta, siapa jemaatnya gitu. Terus saya pikir kalau mau ke ekonomi, tapi saya pikir-pikir ternyata ekonomi kalau dengan apa yang didapat di sana, kalau sampai sini tidak ada penyesuaian lagi, itu pasti cukup berat. Nah, terus karena waktu itu FTI baru buka, terus ada prodi baru, sistem informasi. Nah, di situ ada sistem informasi yang menarik minatnya saya itu ada sistem informasi pariwisata. Oh ya. Nah, di dalam bayangannya saya ini pasti jalan-jalan, pasti akan bertemu dengan banyak orang juga, interaksi. Jadi apa yang saya cita-citakan waktu masih kecil dengan kumpul-kumpul perangko dan itu akan tercapai ketika saya masuk di pariwisata tadi. Karena pasti bisa ke sini, bisa ke Borobudur, bisa ke Prambanan, bisa ke mana. Ya, itu pasti terjawab di situ. Jadi akhirnya saya rubah Ke FTI. ya ke FTI, ambil sistem informasi pariwisata. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya, Bu. Bung ketemu orang Jawa pertama kali sebagai teman. Ya. Itu kapan dan bagaimana tanggapan Bung terhadap orang Jawa? Karena bayangan Bung tentang Salatiga ini kan kota besar. Datang ke asrama, tadi Bung cerita saya lihat itu dari Manado, ya kan? Dari Maluku, Halmahera, tidak ada orang Jawa. Pertama kali Bung ketemu teman-teman dari etnis Jawa di mana dan bagaimana tanggapan Bung tentang mereka? Kalau teman dari Jawa pertama kali ketemu, ya kalau misalkan hanya ketemu gitu-gitu itu di kampus waktu urus administrasi ya, tapi ketemu mulai berinteraksi itu ketika saya pindah kos pertama. Nah, dari asrama pindah kos, di kos itu hanya isinya 4 orang, di samping arena futsal itu. Dia cuman punya 3 kamar. Nah, yang satu kamarnya lagi itu juga isinya 2 orang anak soe. Betul. Terus yang satunya ini orang Ambon Jawa sebenarnya. Orang bapaknya Ambon, mamanya Jawa, tapi dia lahir besar di Purwokerto dan itu dia sangat Jawa sekali. Jadi di situ mulai pakai dialek Jawa dan bahasa Jawa. Ya, dia hanya bisanya pakai bahasa Jawa, dialek Jawa, dan di situ mulai berinteraksi dengan orang Jawa dan mulai tahu oh ternyata mereka itu kalau ngomong sangat pelan, sangat ini dan Bung langsung mengerti pas mereka bicara atau masih ini apalagi kalau pakai bahasa Jawa yang halus itu pasti sangat susah untuk ditangkap. Tapi ya waktu itu agak jengkel juga sebenarnya karena kalau misalkan kayak dengan teman-teman yang lain ya yang dari etnis lain itu kalau ketemu kan kita sama-sama ngomong pakai bahasa Indonesia. Tapi waktu awal ketemu dengan teman-teman yang dari Jawa ini, mereka mau misalkan 2-3 orang di situ, terus di situ ada orang dari etnis lain dari apa, mereka nggak peduli, mereka akan tetap menggunakan bahasa Jawa. Jadi kadang-kadang itu waktu itu sering tegur, kalau ngomong pakai bahasa Indonesia lah, Bung tidak mengerti. Ya, nggak usah pakai bahasa Jawa. Kalau pakai bahasa Jawa kan bisa saja saya tersinggung kan, wah ini saya dimaki atau saya mungkin kalau kayak sekarang sudah mengerti mungkin kayak wah ini aku dirasani opo ngono kan, jadi kayak diomongin di belakang kan kita nggak tahu gitu. Jadi waktu itu saya bilang wah kalau bisa pakai bahasa Indonesia lah biar kita sama-sama mengerti. Karena kan kalau banyak pakai bahasa Jawa itu berarti Bung sadar bahwa Salatiga memang kota kecil di tengah Jawa. Ya kan, kalau banyak pakai bahasa Indonesia berarti di kota besar. Kota besar. Iya kan? Gitu.